Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Cipralampito, mewakili dari kelompok 10. Kali ini kami akan mempresentasikan dengan judul Strategi Membangun Sikap Anti Korupsi dalam Lingkungan Akademik dan Sosial. Kami berharap presentasi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Yang pertama itu ada pengertian korupsi dan nilai integritas. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang, kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Biasanya melibatkan penyuapan, penggelapan, gratifikasi ilegal, atau manipulasi anggaran. Menurut UU No. 31 tahun 1999, UU No. 20 tahun 2001, korupsi mencakup berbagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Sedangkan integritas adalah kualitas pribadi yang mencerminkan kejujuran, konsistensi antara perkataan dan tindakan, serta memegang teguh prinsip moral dalam konteks anti korupsi. Integritas menjadi nilai utama yang mendorong individu untuk menolak segala bentuk kecurangan, tindakan manipulatif, maupun pelanggaran etis. Faktor-faktor penyebab korupsi. Yang faktor internalnya dari individu. Yang pertama ada kesalahan dan moralitas rendah, dorongan untuk pribadi untuk memperoleh keuntungan cepat. Yang kedua ada gaya hidup konsumtif, kebutuhan untuk memenuhi standar hidup mewah, kurangnya kontrol diri, ketidakmampuan menolak godaan saat memiliki peluang melakukan korupsi. Yang keempat, rendahnya pemahaman etika dan hukum, tidak memahami resiko dan konsekuensi tindak pidana korupsi. Halo teman-teman, nama saya Zainal Karafi dengan NIM belakang 259 dan saya akan memberitahu teman-teman apa itu faktor-faktor penyebab korupsi. Jadi apa aja sih faktor-faktor penyebab korupsi itu? Jadi yang pertama itu ada faktor eksternal. Ini faktor yang berasal dari lingkungan. Yang kedua itu lemahnya sistem pengawasan. Yang ketiga ada budaya permisif, yaitu anggapan bahwa korupsi adalah hal yang biasa. Yang keempat ada kesenjangan ekonomi atau tekanan ekonomi yang dapat mendorong perilaku membuat korupsi. Yang kelima ada kurangnya keteladanan pemimpin. Pejabat atau atasan yang korup menormalisasi perilaku tersebut. Selanjutnya, kita sudah menganalisis kasus korupsi dan ini didasari oleh studi kasus CBL yang sudah diberikan. Pada studi kasus CBL, terlihat bahwa perilaku melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran untuk kepentingan pribadi. Terdapat manipulasi dokumen laporan, pemberian gratifikasi yang tidak dilaporkan, serta adanya kerjasama antara pihak internal dan oknum eksternal. Kasus tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak terjadi secara spontan, tetapi merupakan hasil dari kombinasi faktor individu, lemahnya pengawasan, serta budaya lingkungan yang tidak berintegritas. Kasus ini juga memperlihatkan bahwa ketidaktransparan dalam sistem pelaporan keuangan membuka peluang terjadinya praktik korupsi secara berulang. Dampaknya bukan hanya merugikan institusi, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan maupun pemerintahan. Itu saja dari saya, terima kasih. Perspektif hukum, UU Tipikor, saksi, sanksi, hak pihak terkait. A. Dasar hukum. Undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi yaitu yang pertama ada UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua ada UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Tipikor. Yang ketiga ada KUHP pasal-pasal terkait penyuapan, penggelapan, pemalsuan dokumen. Yang B ada jenis sanksi. Yang pertama ada pidana penjara minimal 4 tahun, maksimal seumur hidup tergantung pasal. Yang kedua ada pidana denda yang hingga miliaran rupiah. Yang ketiga ada pelepasan aset hasil korupsi. Yang kelima pemberhentian dari jabatan dan pencabutan hak politik. C. Hak korban, saksi, dan pelapor. Yang pertama, korban berhak mendapat pemulihan kerugian dan perlindungan hukum. Yang kedua, sanksi dan pelapor dilindungi LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Yang ketiga ada terlapor atau terdakwa
berhak mendapatkan pembelaan hukum asas praduga tak bersalah dan proses pengadilan yang adil. Oke, selanjutnya adalah dampak korupsi terhadap masyarakat dan negara. Yang pertama tuh ada kerugian keuangan negara dan terhambatnya pembangunan. Yang kedua adalah penurunan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang ketiga adalah tingginya biaya sosial dan ketimpangan ekonomi. Yang keempat, hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, lembaga hukum, dan institusi akademik. Dan yang terakhir adalah yang kelima, turunnya moral masyarakat karena korupsi menjadi budaya yang dianggap normal. Oke, selanjutnya adalah rencana upaya pencegahan di kampus dan di masyarakat. Pada bagian pertama ialah di lingkungan kampus. Yang pertama, membentuk satuan integritas mahasiswa yang mengawasi kegiatan organisasi. Yang kedua, menerapkan transparansi anggaran kegiatan kampus dan organisasi mahasiswa. Yang ketiga, pelatihan etika akademik dan anti korupsi untuk mahasiswa baru. Keempat, sistem pelaporan internal kampus. Yang kelima, penguatan budaya jujur melalui kontrak integritas dan kampanye anti korupsi. Selanjutnya ialah bagian yang kedua di lingkungan masyarakat. Yang pertama-tama, sosialisasi tentang dampak korupsi. Yang kedua, mendorong transparansi dalam pemerintahan di desa atau kelurahan. Yang ketiga adalah membangun kebiasaan melapor ketika melihat penyimpangan. Yang keempat, kolaborasi masyarakat dengan lembaga anti korupsi. Yang kelima adalah promosi gaya hidup sederhana dan anti gratifikasi. Berikutnya, peran mahasiswa dalam pelayanan publik anti korupsi. Yang pertama adalah sebagai agen perubahan dengan memberikan contoh perilaku yang jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah kontrol sosial melalui kritik konstruktif terhadap kebijakan publik. Yang ketiga, relawan dan edukator anti korupsi dalam program pengabdian masyarakat. Yang keempat, partisipasi dalam penelitian dan kajian hukum mengenai tindak pidana korupsi. Yang kelima, mengawasi penggunaan anggaran publik dengan kegiatan kampus dan komunitas. Dan yang terakhir adalah yang keenam, menolak gratifikasi dan praktik curang dalam kegiatan organisasi. Jadi kesimpulannya adalah korupsi merupakan kejahatan yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan moral bangsa. Pencegahannya tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang kuat, tetapi juga pembangunan karakter dan integritas individu sejak dini, terutama di lingkungan akademik. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam menumbuhkan budaya anti korupsi melalui sikap jujur, pengawasan sosial, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan publik. Dengan strategi yang tepat, lingkungan akademik dan sosial dapat menjadi ruang lahirnya generasi berintegritas tinggi yang menolak segala bentuk korupsi. Terima kasih.